Hei, hei, hentikan sejenak apa yang kamu lakukan. Lihat ini, kamu lihat langkah yang baru saja kamu ambil. Semua orang di sekitarmu terkejut. Benar-benar terpana, mulut mereka ternganga, pikiran mereka kalut. Dan tebak apa? Mereka tidak tahu apa yang menghantam mereka. Gila kan? Jika pesan tentang kekuatan tersembunyi ini menyentuh hatimu, berikan like sebagai tanda, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe. Bagikan komentar di bawah jika kamu siap mengambil langkah berikutnya. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kecerdasan murni. Tenang, tajam, mematikan, cerdik, dan ya, kamu yang melakukannya. Kamu mengambil langkah yang membuat mereka bungkam, yang menunjukkan batas kemampuan mereka, yang mengungkapkan kelemahan mereka. Pikirkan baik-baik. Setiap orang yang menyaksikan setiap reaksi, setiap tatapan terkejut, itu adalah bukti. Bukti bahwa kamu beroperasi di level yang lain. Tidak biasa, tidak mendasar, tidak seperti orang lain. Kamu sedang menghitung, kamu sedang mengamati. Kamu berpikir 8 langkah ke depan, dan kini mereka menyadarinya, perlahan, menyakitkan, dan menakutkan. Dan kamu, ya, kamu, yang sedang menonton ini sekarang, kamu adalah bagian dari kekuatan ini. Kamu sedang belajar, kamu sedang menyaksikan, kamu sedang bertumbuh. Jadi, tetaplah di sini. Tonton seluruh video ini, lihat rincian penuhnya. Setiap tikungan, setiap wawasan, setiap pelajaran. Karena pada akhirnya, kamu akan mengerti bagaimana kecerdasan bekerja, bagaimana kekuatan bekerja. Lihatlah dengan saksama wajah mereka, mata yang terbelalak, rahang yang kendur, keraguan dalam suara mereka. Mereka pikir mereka tahu permainannya. Mereka pikir mereka tahu aturannya. Dan kemudian, kamu bergerak. Tenang, tepat, terhitung. Seperti bayangan yang menyelinap melewati sorotan lampu. Pikiran mereka kalut. Mereka mencoba memprediksi, membatasi, memberi label pada apa yang tidak dapat mereka pahami. Tetapi, kecerdasan sejati, tidak berisik. Itu bukan pertunjukan. Itu adalah bisikan dalam kegelapan. Itu adalah langkah catur yang begitu halus, begitu brilian, sehingga hanya sedikit yang mengenali kejeniusannya. Kamu tahu, kebanyakan orang bertindak, bereaksi, mengejar hal yang jelas, mengikuti keramaian. Tetapi kamu mengamati, kamu menunggu, kamu mengukur setiap tatapan, setiap kedutan, setiap keraguan yang tersembunyi. Dan kemudian, tanpa suara, tanpa teriakan, tanpa memberi mereka petunjuk tentang pikiranmu, kamu mengambil langkah yang membuat mereka tercengang. Dan tiba-tiba ilusi itu hancur. Keyakinan mereka retak. Asumsi mereka dikhianati. Pikiranmu menjadi cermin, memantulkan ketakutan mereka, rasa tidak aman mereka, dan peremehan mereka terhadap dirimu. Perhatikan betapa mudahnya mereka meremehkan. Orang suka percaya bahwa mereka pintar. Mereka menyukai kenyamanan prediktabilitas. Tetapi kebenarannya kejam. Kebanyakan orang beroperasi berdasarkan kebiasaan, naluri, pada ide-ide pinjaman. Jarang mereka berhenti sejenak. Jarang mereka mempertanyakan. Dan lebih jarang lagi, mereka melihat pola, hubungan tersembunyi, jaring konsekuensi yang membentang lebih jauh dari pandangan mereka. Tetapi kamu melihat sudut pandang, arus, benang-benang tak terlihat. Dan ketika kamu bertindak, dampaknya bersifat seismik karena mereka tidak menduga. Mereka tidak bisa menduga. Mereka tidak pernah membayangkan kedalaman pemikiran yang tersembunyi di balik penampilanmu yang tenang. Dan kepuasan itu bukan kemenangan dangkal dari ego, bukan tepuk tangan dari mereka yang tidak tahu, tetapi kekuatan kebenaran yang tenang dan meresahkan bahwa dunia tidak sesederhana itu, bahwa kekuatan diukur dalam kesabaran, dalam perhitungan, dalam pengekangan diri. Kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak perlu memaksakan perhatianmu. Kamu hanya bertindak, dan dalam tindakan itu,
Kamu mengungkapkan perbedaan antara naluri dan wawasan, antara reaksi dan strategi, antara mereka yang bergerak tanpa berpikir, dan mereka yang bergerak sambil tahu persis apa hasilnya. Saksikan kebingungan mereka, upaya terbata-bata untuk membenarkan langkahmu. Bisikan di balik pintu tertutup, senyum paksa, upaya untuk menutupi keterkejutan. Mereka merasakannya, mereka merasakan kesenjangan, jarak yang memisahkanmu, dan inilah letak kekuatanmu. Bukan dalam dominasi, bukan dalam kekejaman, tetapi dalam kejernihan pikiran, dalam kesabaran untuk menunggu, dalam pengendalian diri untuk menahan diri, dan kemudian menyerang, bukan secara liar, bukan secara impulsif, tetapi secara bedah, dengan presisi, dan sedikit sentuhan bakat, sebuah tikungan yang membuat mereka mempertanyakan diri sendiri. Bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melewatkannya. Ingat, kecerdasan bukanlah piala. Itu adalah senjata. Tenang, tak terlihat, dan ketika digunakan dengan benar, ia menarik perhatian tanpa menaikkan suara. Ia melucuti tanpa konfrontasi. Ia membentuk hasil sebelum orang lain menyadari permainan telah dimulai. Kamu tidak hanya membuat langkah, kamu mengungkap kebenaran tentang cara orang berpikir, tentang cara mereka meremehkan, tentang cara mereka meremehkan dirimu. Dan sekarang mereka tertegun. Bukan marah, bukan dendam, bukan merencanakan, hanya tertegun, bingung, kacau. Dan jeda manis itu, keraguan dalam kepastian mereka, adalah kanvasmu, panggungmu, kemenanganmu tanpa perlawanan. Jadi tersenyumlah. Tetapi jangan terlalu lebar. Bukan untuk mereka lihat, karena mereka masih mencoba, masih merangkak, masih mencari jawaban yang tidak ada. Dan saat mereka merangkak, saat mereka mencoba mendapatkan kembali ketenangan, kamu sudah tahu langkahmu berikutnya. Langkah yang tidak akan pernah mereka lihat datang. Langkah yang akan membuat mereka semakin terdiam. Apakah kamu siap membawanya lebih jauh? Untuk mengungkapkan kedalaman penuh pikiranmu, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka saksikan hanyalah permulaan. Setiap reaksi yang mereka miliki, setiap kedutan bibir mereka, setiap upaya untuk mendapatkan kembali kendali, itu berbicara banyak. Mereka pikir mereka pintar. Mereka pikir dunia tunduk pada persepsi mereka. Tetapi persepsi itu rapuh, mudah hancur, mudah dimanipulasi, dan kecemerlangan langkahmu terletak bukan pada apa yang mereka lihat, tetapi pada apa yang tidak dapat mereka lihat. Di ruang di antara kata-kata, dalam keheningan setelah tindakanmu, dalam keraguan yang membekukan pikiran mereka, orang takut pada apa yang tidak bisa mereka pahami. Orang merasa gelisah oleh kecerdasan, oleh kejernihan, oleh seseorang yang bergerak dengan kesabaran, presisi, dan tujuan. Kamu tidak berisik. Kamu tidak menuntut. Kamu tidak membutuhkan persetujuan dari mereka yang mudah terkesan. Kamu membiarkan keterkejutan mereka berbicara. Kamu membiarkan kebingungan mereka memvalidasi strategimu. Dan dalam keheningan itu, jeda itu, detak jantung kecil, di mana tidak ada yang tampak bergerak, kamu memegang semua kekuasaan. Perhatikan, mata mereka melirik, mencari logika, mencari pola, mencari kesalahan yang mereka yakin pasti kamu buat. Tetapi kamu tidak membuat kesalahan. Setiap detail dihitung, setiap langkah disengaja, setiap hasil dipertimbangkan. Mereka tidak bodoh. Tidak, tetapi mereka terbatas, terkurung oleh kebiasaan mereka, ego mereka, kebutuhan mereka untuk selalu benar. Dan sementara mereka berebut untuk mendamaikan pemahaman mereka dengan kenyataan, kamu meluncur dengan mudah, tenang, mengamati, mengumpulkan informasi, mempersiapkan langkah berikutnya, tidak bereaksi, tetapi mendikte alur, tidak bersaing, tetapi mengendalikan lapangan. Dan inilah kebenaran yang paling menakutkan mereka. Kecerdasan sejati itu sabar. Kekuatan sejati itu tak terlihat. Penguasaan sejati diukur dari pengekangan diri, oleh kemampuan untuk berhenti sejenak, untuk mundur, untuk membiarkan orang lain melakukan kesalahan,
untuk membiarkan mereka mengungkapkan kelemahan mereka. Dan pada saat itu, kamu menyerang, bukan untuk menyakiti, bukan untuk mendominasi, tetapi untuk menegaskan kejernihan. Untuk menunjukkan bahwa hidup, keputusan yang kita buat, pilihan halus yang tidak disadari, membentuk hasil jauh di luar pengamatan. Itu adalah anugerahmu, dan ketakutan mereka hanyalah cerminan dari ketidakmampuan mereka untuk menyamai hal itu. Mereka akan berbisik, mereka akan berspekulasi, mereka akan mencoba merasionalisasi. Tetapi semua itu tidak akan penting, karena pikiranmu, wawasanmu bergerak lebih cepat dari reaksi mereka, bergerak lebih dalam dari pemahaman mereka, bergerak diam-diam melalui arus yang tidak dapat mereka rasakan. Dan itu adalah kebebasan. Kebebasan dari kekacauan pemikiran dangkal. Kebebasan dari kebutuhan untuk validasi. Kebebasan dari kepanikan yang datang ketika mereka menyadari bahwa mereka kalah cerdik. Kamu bertindak dan dunia tunduk. Bukan karena kamu memaksanya. Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena kamu mengerti. Karena kamu menghitung. Karena kamu menguasai seni halus untuk berada di depan. Perhatikan polanya. Perhatikan betapa mudahnya orang mengungkapkan diri mereka sendiri, bagaimana mereka mengekspos asumsi, keterbatasan, ketakutan mereka akan ketidakpastian. Saat kamu melihatnya, memahaminya, dan bergerak dengannya, kamu menjadi tak tersentuh, bukan dalam arti tak terkalahkan, tetapi dalam arti kendali. Kendali emosi, kendali mental, dominasi strategis, dan mereka tidak bisa menghentikanmu, mereka tidak bisa memprediksimu. Dan semakin mereka berjuang, semakin mereka menolak, semakin mereka gagal memahami, semakin lebar kesenjangan itu tumbuh antara reaksi mereka dan wawasanmu, antara kebisingan mereka dan ketenanganmu. Ini menggembirakan. Bukan dalam kesombongan, bukan dalam kekejaman, tetapi dalam kejernihan, pemahaman, keanggunan kesabaran. Kepuasan mengetahui kamu tidak perlu memaksakan hasil. Kekuatan membiarkan kecerdasan berbicara melalui tindakan. Dan kini dalam keheningan tertegun mereka, dalam upaya bingung mereka untuk memahami apa yang baru saja terjadi, kamu bebas. Bebas untuk berpikir, bebas untuk bertindak, bebas untuk melangkah lebih jauh. Dan mereka hanya bisa menonton, tak berdaya, bingung. Namun mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Setiap mata tertuju pada ketenanganmu. Setiap pikiran mencoba memecahkan kode apa yang tidak mereka bisa. Setiap upaya untuk menantangmu gagal dalam diam. Jadi, tersenyumlah pelan. Biarkan mereka merasakan kegelisahan. Biarkan mereka bergumul dengan keterbatasan mereka. Biarkan mereka menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah keberuntungan, bukan kebetulan, tetapi kecemerlangan yang disengaja. Dan saat kepercayaan diri mereka runtuh, saat asumsi mereka retak, tanyakan pada diri sendiri ini. Apa langkahmu berikutnya? Seberapa jauh kamu akan membawa mereka ke kedalaman apa yang tidak dapat mereka pahami? Beberapa orang takut pada bayangan, yang lain takut pada kebisingan. Tetapi orang yang menguasai pikiran tidak takut sama sekali. Mereka sedang merangkak untuk memahami, untuk mendapatkan kembali pijakan yang tidak pernah benar-benar mereka pegang. Setiap tatapan yang kamu berikan, setiap langkah tenang yang kamu ambil, merongrong asumsi mereka secara diam-diam, secara bedah, dan itu membuat mereka ketakutan. Bukan karena kamu kejam, bukan karena kamu berteriak atau menuntut perhatian, tetapi karena kecerdasanmu bergerak seperti hantu, halus, tak terlihat, tetapi hadir secara luar biasa. Seperti air yang mengikis batu. Mereka merasakannya, meskipun mereka tidak bisa menamainya. Setiap reaksi yang mereka buat, setiap kata yang mereka ucapkan, setiap upaya untuk terlihat tenang, hanya mengungkapkan kepanikan mereka. Dan keindahannya, kecemerlangannya, adalah kamu tidak melakukan sesuatu yang terang-terangan. Kamu bertindak ya, kamu bergerak,
tetapi hanya pada saat yang tepat, hanya dengan dampak yang sempurna. Mereka tidak melihatnya datang, namun ketika itu mendarat, itu mengubah segalanya. Pikirkan tentang ini. Pikirkan betapa mudahnya orang menjadi buta. Betapa bersemangatnya mereka untuk mempercayai asumsi mereka. Untuk percaya mereka memegang kendali. Untuk percaya mereka pintar. Mereka terjebak bukan oleh keadaan, bukan oleh batasan yang dikenakan oleh orang lain, tetapi oleh pikiran mereka sendiri. Dan kamu telah melangkah keluar dari sangkar itu. Kamu mengamati, kamu menghitung, kamu memprediksi, dan ketika kamu bertindak, mereka merasakan kejutan kebebasan. Mereka tidak bisa mengklaim kejutan wawasan. Mereka tidak bisa mencapai kecerdasan. Kecerdasan sejati itu kesepian, bukan karena ia mencari isolasi, tetapi karena sedikit yang bisa mengikuti, sedikit yang bisa menyamai, sedikit yang bahkan bisa memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam keheningan. Perhatikan bagaimana mereka berlipat ganda. Mereka mencoba menutupi kebingungan mereka. Mereka memaksakan penjelasan. Mereka berpegangan pada logika yang dangkal, yang nyaman, yang tidak benar. Tetapi kebenaran, seperti langkahmu, tidak dapat dihindari. Itu akan bersinar perlahan, tenang, tanpa henti. Dan mereka akan melawannya. Oh, mereka akan melawan. Mereka akan merangkak. Mereka akan meragukan diri mereka sendiri. Dan setiap kesalahan langkah yang mereka ambil, setiap upaya goyah untuk mendapatkan kembali ketenangan, hanya memperbesar pandangan ke depanmu, kejernihanmu, ketenanganmu. Ada kekuatan dalam kesabaran, kekuatan dalam membiarkan orang lain kelelahan melawan pikiran yang tidak pernah lelah, dan kamu berdiri di sana, tenang, mengamati mereka kebingungan. Jangan sombong, bukan dalam kesombongan, bukan dalam kekejaman, tetapi dalam pemahaman, dalam kesadaran, dalam realisasi serius bahwa hidup dimenangkan dalam maman-maman yang tidak terlihat, dalam pilihan yang tidak disadari, dalam tindakan halus disiplin, dan pandangan ke depan. Kebanyakan orang hidup dengan bereaksi. Kebanyakan orang hidup mengejar persetujuan, mengejar perhatian, mengejar pengakuan. Kamu melampaui itu. Kamu bergerak karena kamu mengerti aturannya, karena kamu melihat papan permainannya, karena kamu mengenali polanya. Dan ketika kamu menyerang, ketika kamu mengungkapkan kedalaman wawasanmu, keheningan yang tertegun itu memekakan telinga. Karena mereka akhirnya tahu, kamu tidak seperti mereka. Setiap kesalahan penilaian yang mereka buat, setiap asumsi yang mereka pegang, setiap naluri yang mereka percayai, hancur. Dan kejernihan dalam pikiranmu, kesabaran dalam tindakanmu, ketepatan dalam waktu yang tepat adalah seni, dominasi yang tenang, bukan dengan paksaan, bukan dengan kekacauan, tetapi dengan kecerdasan, dengan pemahaman, dengan kendali, dan pada saat itu mereka tidak berdaya. Mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa mengamati. Mereka hanya bisa bertanya-tanya. Mereka hanya bisa mencoba mengejar dan gagal. Jadi, nikmatilah. Nikmati dominasi yang tenang. Nikmati kemenangan yang tak terlihat. Nikmati jurang antara pikiranmu dan pikiran mereka. Biarkan itu meresap. Biarkan itu mengingatkanmu bahwa kekuatanmu terletak bukan pada konfrontasi, bukan pada volume, bukan pada kebisingan, tetapi pada ketenangan yang mendahului badai, pada pengamatan tenang yang melihat segalanya, dan pada tindakan yang disengaja, yang mengubah segalanya. Mereka tertegun sekali. Tetapi ini hanyalah permulaan. Kanvasnya kosong, panggungnya milikmu, dan pertanyaannya tetap, apa yang akan kamu lukis selanjutnya? Dan begitulah langkah yang kamu ambil membuat mereka tertegun. Reaksi, keterkejutan, kebingungan, semua itu membuktikan satu hal. Pikiranmu, kecerdasanmu beroperasi di level yang sama sekali berbeda.
Ingat ini, setiap kali kamu bertindak dengan kesabaran, dengan kejernihan, dengan presisi, kamu membentuk hasil yang tidak bisa disentuh orang lain. Dan, hey, jika video ini terasa berbeda, tekan tombol like dan subscribe, karena kita baru saja memulai. Langkah-langkah berikutnya, pelajaran yang lebih dalam, akan segera hadir. Dan kamu tidak akan mau melewatkan sedetik pun. Tetap tajam, tetap sabar, teruslah mengamati. Dan jangan pernah lupakan mereka yang bergerak dengan tenang, selalu membuat dunia tertegun.